Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Seperti biasa, saya akan membacakan tafsir Al-Quran, atau lebih tepatnya terjemahan Al-Quran atau translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Salah satu atau sebagian cara seseorang itu mensyukuri nikmat Tuhan, dia itu menyisihkan sebagian waktunya untuk membaca Al-Quran. Dan setelah Al-Quran itu dibaca dan kemudian diambil ilmu dari Al-Quran itu, dan setelah itu dijadikan ilmu itu sebagai pedoman di dalam hidup dan kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah gunanya seseorang itu belajar atau membaca Al-Quran itu dengan benar. Kalau orang itu membaca Al-Quran saja, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran itu, apalagi untuk diamalkannya. Karena Al-Quran itu seperti ini. Dia tidak ada terjemahan Indonesianya. Dan ini Al-Quran orang pintar. Orang yang pandai membaca Al-Quran, terus dia pandai memperjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dia orang Jepang, dia pandai memperjemahkannya ke bahasa Jepang. Dia boleh membaca Al-Quran yang ini. Tapi kalau untuk orang yang tidak pintar, kalau seperti saya ini, orang bodoh gitu, nah saya tidak mau pakai Al-Quran yang ini, karena saya tidak ngerti terjemahannya. Saya pakai Al-Quran yang ini. Al-Quran yang ada terjemahannya. Jadi ketika saya membaca Al-Quran ini, saya menjadi pintar. Saya menjadi tahu apa arti dari surat itu, ayat itu. Nah, akhirnya saya mendapatkan ilmu dari sana dan kemudian saya amalkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Itulah manfaat apabila kita itu membaca Al-Quran plus mengetahui artinya. Nah, setelah kita mendapatkan arti dari Al-Quran itu, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Al-Quran itu berubah dia menjadi petunjuk dan juga menjadi obat untuk kita. Nah, itulah kawan, pentingnya kita itu belajar membaca Al-Quran, khususnya Al-Quran yang ada terjemahannya. Bukan tidak bagus membaca Al-Quran yang seperti ini, bagus juga. Setiap pagi membaca Al-Quran setelah habis sholat subuh, 3 halaman atau 4 halaman atau mungkin 1 halaman gitu. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu barang 1 ayat pun, maka dia akan mendapatkan pahala. Semakin banyak Al-Quran itu yang dia baca, maka semakin banyak dia mendapatkan pahala. Kalau kawan-kawan itu mencari pahala, maka bacalah Al-Quran itu setiap habis sholat subuh pagi itu. Barang 1 atau 5 lembar atau 10 lembar, dan kemudian baru diikuti dengan usaha yang lain seperti pergi ke kantor atau pergi berdagang gitu. Nah, boleh membaca Al-Quran. Tapi tujuan Tuhan itu menyuruh orang itu membaca Al-Quran supaya orang itu mendapatkan petunjuk. Perintah itu turun di Arab Saudi, dan semua orang Arab itu, mau dia di Madinah atau di Mekah atau di Pakistan atau di Irak, orang itu ini adalah tulisan dia sehari-hari. Jadi ketika dia membaca tulisan ini, dia langsung tahu artinya. Sama dengan kita membaca bahasa Indonesia. Jadi kemana tujuan bahasa itu kita sudah tahu. Kenapa? Karena kita orang Indonesia. Nah, berhubung Al-Quran ini bahasa Arab, kita ini bukan orang Arab, pasti kita tuh nggak ngerti apa bahasa Indonesianya ini. Seperti ini nih. Wa 'alal ladzina hazu wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi. Nah, saya nggak ngerti bahasa Indonesianya apa ini.
Nah, bagaimana caranya supaya saya mengerti? Saya pakai Al-Quran yang ada terjemahannya. Nah, jadi itu salah satu caranya bagaimana kita itu biar pintar gitu. Ini adalah trik sistem di sekolahan. Jadi sama saja sistem belajar mengajar itu dimanapun kepada siapapun itu sama. Tujuannya supaya orang itu mendapatkan ilmu dari apa yang dia pelajari. Dan setelah dia mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu dipakai untuk kehidupannya sehari-hari. Oke kawan, itulah sedikit uraian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Ada mendapatkan inspirasi kawan-kawan, mungkin ya tidak banyak, mungkin sedikit. Karena di dunia maya ini itu ada ratusan juta ribu orang-orang pintar yang ada di sini. Dan saya ini hanya salah satu dari antara orang-orang yang ingin mengamalkan ilmunya, membagi ilmunya kepada kawan-kawan dimanapun berada. Oke kawan, mudah-mudahan kawan-kawan semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat. Jika sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yakinlah setiap penyakit itu, sebesar apapun penyakit itu, maka sebesar itu pula ampunan Tuhan. Yang penting ketika kawan itu sakit, ikhlaslah menerima penyakit itu dan jangan menyalahkan Tuhan, tapi salahkanlah dirimu. Karena Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran, Dia tidak pernah menzolimi ciptaannya, walaupun sebesar zarah. Dan apapun yang diterima atau efek atau akibat yang diderita oleh diri seseorang itu adalah mutlak kesalahan dirinya sendiri. Jadi ketika kamu sakit, maka berpikirlah dengan cerdas bahwa penyebab penyakit itu adalah dirimu sendiri, bukan dari Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca surat terjemahan surat Maryam surat ke-19, dan alhamdulillah ini kita memasuki ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang yang telah diberi rahmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, Ishak, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit ya. Allah itu mengatakan, ini warning ya untuk orang-orang yang mengatakan orang itu kafir, sesat, dan segala macamnya. Ini ayat ini membantah perkataan orang-orang yang sekarang itu mengatakan agama non-Islam itu kafir, sesat, masuk neraka. Nah, itu tidak boleh, itu egois namanya. Orang-orang kafir itu sudah tidak ada lagi. Kalau orang-orang kafir itu sudah dimusnahkan Tuhan, dan kalaupun mereka itu ada di dunia ini, maka mereka pun akan dimusnahkan Tuhan. Tapi jika mereka itu hidup berkeliaran, mendapatkan rezeki, mendapatkan ketenangan di atas dunia ini, berarti dia itu bukan orang kafir, tapi hanya orang yang berbeda agama dengan kita. Jadi kita tidak boleh mengatakan orang itu kafir. Orang-orang yang beriman yang naik ke atas kapal Nabi Nuh dan orang-orang kafir itu tinggal di luar, termasuk istri dan anaknya. Dan semua orang-orang kafir itu yang melawan perintah Allah pada saat itu dimusnahkan Tuhan. Dan orang yang naik ke atas kapal itu dan hidup setelah itu adalah orang beriman semua. Tidak ada yang kafir. Dan kemudian ada lagi orang-orang kafir yang datang setelah itu dan kemudian dimusnahkan Tuhan kembali di sejarah para nabi. Ada Nabi Hud, ada Nabi Lut, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa. Nah, di sejarah para nabi itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dimusnahkan Tuhan secara massal.
Nah, itu adalah tanda atau bukti bahwa orang itu adalah kafir dan dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi kalau mereka itu hidup bebas di atas dunia ini, berarti dia itu bukan orang kafir, tapi hanya berbeda agama dengan kita. Oke kawan, kita akan lanjutkan di ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.